Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Mucin Atas, lebih akrab dipanggil Hadid, NPM 2120021. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan pengertian tentang kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting untuk dipelajari oleh semua kalangan. Oleh sebab itu, Pendidikan Nasional Indonesia menjadikan pendidikan kewarganegaraan sebagai pelajaran pokok dalam 5 status. Yang pertama, sebagai mata pelajaran di sekolah. Yang kedua, sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Ketiga, sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru. Keempat, sebagai program pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk penataran, pedoman penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Dan yang terakhir, sebagai kerangka kontekstual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait serta kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting di dalam suatu negara. Tanpa status kewarganegaraan, seorang warga negara tidak akan diakui oleh sebuah negara. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang masalah kewarganegaraan agar warga negara Indonesia paham dan mengerti apa itu kewarganegaraan. Hal ini disebabkan karena di era sekarang ini banyak warga negara yang tidak mengetahui dan memahami tentang kewarganegaraan. Warga negara suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Supaya dibedakan dengan kewarganegaraan dan pewarganegaraan, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga negara Indonesia menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah A. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. B. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. C. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. D. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia, warga negara asing, dan ibu warga negara Indonesia. E. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau negara ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa Indonesia, yang sejak lama Indonesia menjadi incaran banyak negara lain. Karena potensi yang besar dilihat dari wilayahnya yang luas dengan kekayaan alam yang banyak. Kenyataannya, ancaman yang datang tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Terbukti, setelah perjuangan bangsa tercapai, dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, ancaman gangguan dari dalam juga timbul. Dari yang bersifat kegiatan fisik sampai yang ideologis. Meski demikian, bangsa Indonesia memegang suatu komitmen bersama untuk tegaknya Negara Kesatuan Indonesia. Dorongan kesadaran bangsa yang mempengaruhi kondisi dan letak geografis dengan dihadapkan pada lingkungan dunia yang serba berubah akan memberikan motivasi dalam menciptakan suasana damai. Sejak merdeka, negara Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Tetapi bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan kedaulatannya dari agresi Belanda dan mampu menegakkan wibawa pemerintah dari gerakan separatis. Pengertian kewarganegaraan. Kewarganegaraan ialah setiap orang yang menurut Undang-Undang Kewarganegaraan termasuk warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 26 dinyatakan sebagai warga negara adalah sebagai berikut. 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, seorang dapat menjadi kewarganegaraan negara Indonesia karena faktor-faktor sebagai berikut. A. Karena kelahiran. B. Karena pengangkatan. C. Karena dikabulkan permohonan. D. Karena pewarganegaraan. E. Karena perkawinan.
F. Karena turut ayah dan ibu. Yang ketiga, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan lain sebelum UU Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Adapun bukti menjadi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, akte kelahiran, surat bukti kewarganegaraan, surat bukti kewarganegaraan berupa petikan keputusan presiden karena permohonan atau kewarganegaraan, dan yang terakhir surat bukti kewarganegaraan berupa kutipan pernyataan sah buku catatan pengangkatan anak asing. Asas kewarganegaraan. Ada dua macam asas kewarganegaraan, yaitu satu, dari sisi kelahiran, ius soli dan ius sanguinis. Ius soli, pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran. Ius sanguinis, berdasarkan darah atau keturunan. Yang kedua, dari sisi perkawinan, asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat serta paradigma keluarga sebagai inti masyarakat yang tidak terpecah dan paradigma kesamaan kedudukan suami istri. Unsur kewarganegaraan. Unsur yang menentukan kewarganegaraan yang pertama unsur darah keturunan atau ius sanguinis, dan yang kedua unsur daerah tempat kelahiran atau ius soli. Kewarganegaraan Republik Indonesia. Seorang warga negara Indonesia atau WNI adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan kartu tanda penduduk berdasarkan kabupaten atau khusus DKI Jakarta provinsi tempat ia terdaftar sebagai penduduk atau warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik atau nomor induk kependudukan yang biasa disingkat menjadi NIK apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Masalah kewarganegaraan. Masalah kewarganegaraan meliputi 1. Apatrid. Apatrid adalah adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Contohnya, Anda warga negara A atau ius soli lahir di negara B atau ius sanguinus, maka Anda tidaklah menjadi warga negara A dan tidak juga menjadi warga negara B. Dengan demikian, Anda tidak mempunyai warga negara sama sekali. Yang kedua adalah bipatrid. Bipatrid adalah seorang penduduk yang mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Contohnya, Anda keturunan bangsa B atau ius sanguinus, lahir di bangsa B, maka dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat tanggal lahir Anda. Untuk memahami masalah kewarganegaraan baik apatrid maupun bipatrid, maka perlu juga dikaji tentang dua asas kewarganegaraan, yaitu asas ius soli dan ius sanguinus. Mengapa demikian? Karena negara yang menerapkan ius soli maupun ius sanguinus akan menimbulkan apatrid dan bipatrid. Pengertian ius soli dan ius sanguinus. Ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara tempat ia dilahirkan. Sedangkan ius sanguinus adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan tadi. Tugas dan kewajiban warga negara serta pemerintah. Setiap warga negara adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Tidak dipilih kasih. Gagasan tentang persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebenarnya sudah ada sejak berabad yang lalu. Sikap warga negara Indonesia, warga negara asing, dan pemerintah dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangan, khususnya di Indonesia, bertitik tolak dari pendapat bahwa tiap negara hukum, sumber kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Sementara hukum merupakan perwujudan rasa kesadaran hukum dari rakyat yang didasarkan kepada persamaan derajat dan kedudukan antara warga negara dengan pemerintah atau penguasa. Demikian pemaparan yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.